Sobat Noba, PTTH Ranah Kaisar episode 696 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan hampir berhasil merebut tubuh Sancha untuk mendapatkan informasi tentang klan Ximing. Namun tepat di saat keberhasilan tinggal selangkah lagi, muncul sosok misterius berkepala 3 dan berjari 7 bernama Qi Baihun, makhluk legenda dari ras Ximing. Dia menggagalkan perebutan tubuh dan menyerang Xiaoyan yang sedang tidak dapat bergerak. Raja Tianzang mencoba melindungi Xiaoyan, tetapi dia terjebak oleh larangan kuat Qi Baihun. Xiaoyan terluka parah, sementara Long Yi yang tak tahan melihatnya maju menyerang meski kultivasinya jauh lebih lemah. Long Yi pun dihancurkan oleh serangan larangan Qi Baihun. Situasi berakhir dengan seluruh pihak berada dalam bahaya besar karena kehadiran Qi Baihun yang kekuatannya berada di luar jangkauan mereka. Pandangan Qi Baihun sepenuhnya terkunci pada Xiaoyan. Dia menyadari bahwa jiwa Sanchao sedang dipaksa keluar sedikit demi sedikit oleh Xiaoyan. Dua jiwa itu hampir bersamaan terlepas dari tubuh Sanchao dan melesat menuju Qi Baihun. Namun di tengah perjalanan, kekuatan yang tajam dan destruktif menyambar dari tengah udara, menarik keduanya ke arah yang berlawanan. Pada saat bersamaan, Xiaoyan telah berhasil menguasai tubuh Sanchao. Namun pada detik keberhasilannya, dia tertegun. Dia baru menyadari bahwa klan Ximing bukanlah makhluk berwujud raga, melainkan kumpulan jiwa. Jasad hanyalah wadah yang dapat mereka tinggali. Para jiwa itulah yang merupakan klan Ximing sejati. Xiaoyan akhirnya mengerti alasan klan Ximing merebut samsara reinkarnasi milik Senshi. Bagi makhluk berbasis jiwa, artefak tersebut mempunyai kegunaan yang tidak ternilai. Sanchao sendiri hanyalah sebilah sarung kosong, tanpa kekuatan, tanpa tingkat kultivasi, bahkan tanpa memori apapun. Xiaoyan menyadari bahwa dirinya telah terperdaya oleh permainan licik para Ximing itu. Ketika pemahaman itu baru terbentuk, Qi Baihun mengangkat 7 jarinya. Satu demi satu, lingkaran-lingkaran segel terbentuk dan melesat bagai badai menuju Xiaoyan. Seketika menutup seluruh ruang. Xiaoyan tidak menyerah. Dia memaksa mengaktifkan bendera penekan jiwa, berusaha menarik 2 jiwa yang melayang di udara agar masuk ke dalamnya. Namun kekuatan segel yang menghantamnya begitu kuat, sehingga membuat tubuhnya tak dapat bergerak sama sekali. 2 jiwa itu pun jatuh ke tangan Qi Baihun dan langsung menyatu ke dalam tubuhnya. Ketika kepala Qi Baihun bergerak serentak dan suaranya bergema rendah, penuh penghinaan. Dengan kemampuan perebutan tubuh yang begitu remeh, di mataku tidak lebih dari sandiwara monyet belaka. Lihatlah betapa menyedihkannya dirimu. Dada berlubang, tubuh compang-camping, dan masih berani mengincar jiwa suku Ximing. Jiwamu sendiri tidak utuh, bahkan makhluk kecil di sampingmu pun tak mampu kau lindungi. Benar-benar sampah di antara sampah. Dari kepala perempuan di sisi kiri, terdengar suara melengging tajam seperti jerit hantu yang menusuk telinga. Namun, sudah cukup. Kalian semua tampak seperti persembahan yang sangat baik. Kami akan mengorbankan kalian untuk Sang Raja Agung agar dia menjadi penguasa sejati alam Sanhai. 3 kepala itu tertawa bersamaan. Suaranya bertumbuk dan menggetarkan udara. Segera setelah itu, mereka mengarahkan kekuatan untuk sepenuhnya mengunci Long Yan, Raja Tianzang, dan Xiaoyan. Di kejauhan, Putri Duyung menutupi wajahnya. Air matanya jatuh seperti butiran mutiara. Bagaimana ini? Tampaknya semuanya gagal. Apa yang harus dilakukan? Ye Beijing menenangkan tanpa menunjukkan kepanikan sedikit pun. Dia menepuk lembut bahu sang putri. Tenanglah, masih belum sampai pada titik yang paling buruk. Masih ada variabel. Xiaoyan, Long Yi, dan Tianzang telah terkunci sepenuhnya, tak mampu bergerak di bawah kekuatan segel Qi Baihun. Lebih menakutkan lagi, kekuatan dan tingkat kultivasi yang memancar dari tubuh Qi Baihun terus berubah-ubah. Kadang berada pada tingkat keempat keabadian dewa, kadang kelima, bahkan sesekali menampilkan aura yang jauh lebih kuat. Long Yi telah kembali ke wujud aslinya. Meski tidak terlalu terluka, dia tetap tak bisa bergerak. Sementara itu, luka pada tubuh Xiaoyan perlahan pulih. Namun segel yang mengikat masih mustahil dibuka. Saat Qi Baihun memutar pandangannya, dia melihat Putri Duyung dan Ye Beijing. Ye Beijing memberi senyum ringan dan melambaikan tangan. Hai, sudah lama tidak bertemu. Tindakan itu membuat 3 kepala Qi Baihun serentak berubah ekspresi. Xiaoyan sendiri tidak panik, sebab keberadaan Ye Beijing bagai penopang yang menenangkan pikirannya. Qi Baihun akhirnya membuka suara. Apakah kita pernah bertemu? Ye Beijing menggeleng pelan. Sepertinya tidak. Namun itu tidak penting. Silahkan lanjutkan. Dia mundur bersama Putri Duyung, membuat sang putri sendiri terkejut. Kadang mundur adalah pilihan bijak.
Kita dua perempuan ini tidak bisa berbuat apa-apa di situasi semacam ini, bisik Ye Beijing. Ki Baihun hanya mendengus, tak memahami permainan apa yang sedang direncanakan Ye Beijing. Dia lalu berbalik menuju bola merah yang kini mulai aktif. Jika artefak ini telah sempurna, mari kita lihat di mana letak harta rahasia langit yang tersembunyi di laut mimpi. Satu gerakan membuat benda itu melayang. Kekuatan jiwa dari tubuh Ki Baihun mengalir deras, menandakan bahwa dia memuat lebih dari satu jiwa. Tiada yang tahu berapa banyak sesungguhnya. Pemandangan itu membuat Xiaoyan akhirnya memahami salah satu rahasia Rasimi. Mereka adalah kumpulan jiwa yang dapat bergabung dan bersarang dalam satu tubuh, selama tubuh itu mampu menahan beban mereka. Aliran jiwa Ki Baihun semakin deras, namun bola merah tetap tidak menunjukkan respon. Ki Baihun tidak menyerah dan menambah kekuatan. Bola merah perlahan naik ke udara dan bergetar hebat. Suara misterius lalu terdengar dari dalam artefak, membuat Ki Baihun tertawa puas. Namun Ye Beijing justru menahan tawa. Sementara Putri Duyung semakin cemas. Xiaoyan mengernyit. Dia mengenali suara itu. Meski disamarkan, jelas itu suara Gouyan. Ki Baihun segera memohon, tunjukkan letak harta rahasia langit dalam lautan mimpi. Suara Gouyan kembali terdengar. Kini lebih lirih. Jiwaku belum pulih. Tambahkan lebih banyak kekuatan jiwa agar aku dapat membantumu. Tanpa menyadari sesuatu yang janggal, Ki Baihun kembali mengalirkan kekuatan jiwanya. Namun kepala kiri mulai curiga. Mengapa terasa aneh? Apakah tabu semesta bisa berbicara? Kepala kanan pun menjawab. Untuk benda ilahi semacam itu, apa anehnya memiliki suara? Mereka terus memperdebatkannya. Meski keputusan akhir tetap berada pada jiwa utama, namun sampai sejumlah besar kekuatan jiwa dicurahkan, bola merah masih tidak menunjukkan respon berarti. Ki Baihun mulai geram. Masih kurang, dengan kekuatan jiwa sebanyak ini. Suara dari dalam menjawab cepat. Tidak cukup, teruskan, belum cukup. Aura kecurigaan menyelimuti Ki Baihun. Kau mempermainkanku. Suara Gouyan menjawab cepat. Bagaimana mungkin aku mempermainkanmu? Jika masih ada kekuatan jiwa, serahkan. Berikan semuanya kepada Tuan Gou. Kepada sang dewa. Tingkat keyakinan Ki Baihun runtuh seketika. Keinginan membunuh muncul jelas di matanya. Dia menatap tajam bola merah. Dan pada saat itu, sebuah lengan besar tiba-tiba menyembul keluar dari dalam benda tersebut, merobek keheningan ruang. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.